Tanggal 13 Oktober, hari ke-287. Bacaan Markus pasal 11 sampai pasal 13. Tanda-tanda menuju salib. Garis besar. Setelah menceritakan 3 tahun pelayanan Yesus hanya dalam 7 pasal pertama, Markus kini memusatkan hampir 40% dari seluruh kitabnya untuk menulis tentang 8 hari terakhir kehidupan sang hamba. Dalam minggu yang menentukan ini, Yesus memasuki Yerusalem disambut sorak-sorai. Hosana. Markus pasal 11 ayat 9. Membersihkan bait suci dari para pedagang, mengajar dengan otoritas ilahi, dan berdebat dengan para pemimpin agama. Namun hanya dalam beberapa hari, pujian itu berubah menjadi teriakan, "Salibkan dia!" Yesus berjalan dengan tenang menuju salib, bukan sebagai korban keadaan, melainkan sebagai Raja yang datang untuk menebus dunia dengan kasih dan ketaatan sempurna. Renungan harian. Bayangkan Anda hidup di zaman Yesus, tanpa perjanjian baru, tanpa Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24, tanpa Yohanes pasal 3 ayat 16. Semua yang Anda tahu tentang Allah berasal dari hukum Taurat, nubuat para nabi, dan mazmur yang sering dilakukan di bait suci. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem di atas seekor keledai, orang banyak berseru dengan kata-kata Mazmur pasal 118 ayat 25 sampai 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, tanpa sepenuhnya menyadari bahwa nubuat itu sedang digenapi di depan mata mereka. Selama minggu terakhirnya, Yesus menghidupkan firman yang selama ini mereka baca. Ia menunjukkan bahwa seluruh perjanjian lama, dari Musa hingga Mazmur, dari nabi-nabi hingga Daniel, semuanya menuju kepadanya. Bacalah kembali bagian-bagian yang dikutip Markus. Mazmur 118, Yesaya pasal 56 ayat 7, Yeremia pasal 7 ayat 11, dan Daniel pasal 12 ayat 11. Semuanya menegaskan satu hal, bahwa Yesus adalah pusat dari seluruh rencana keselamatan Allah. Ketika Anda membaca Alkitab hari ini, ingatlah, setiap halaman menuju kepada Kristus. Daripada mulanya di Kejadian hingga Amin di Wahyu, semuanya bercerita tentang satu pribadi, Yesus, hamba yang menjadi Raja. Yesus Kristus adalah jawaban atas segala pertanyaan, kunci dari setiap misteri, dan pemenuhan dari setiap janji Allah. Pendalaman. Keledai yang dikhususkan. Markus pasal 11 ayat 2. Dalam tradisi Ibrani, segala sesuatu yang dipersembahkan bagi Tuhan tidak boleh pernah digunakan sebelumnya. Bilangan pasal 19 ayat 2, 1 Samuel pasal 6 ayat 7. Karena itu, Yesus memilih keledai muda yang belum pernah ditunggangi untuk menegaskan kekudusan dan keunikan misinya. Ia juga dikuburkan di makam baru yang belum pernah dipakai. Lukas pasal 25 ayat 53. Semuanya untuk menunjukkan kesempurnaan pelayanannya. Batu penjuru. Markus pasal 12 ayat 11. Yesus mengutip Mazmur pasal 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ayat ini kemudian dikutip oleh Petrus dalam Kisah pasal 4 ayat 11 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 7. Tidak heran karena Petrus sendiri pernah mendengar Yesus berkata, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Matius pasal 16 ayat 18.
Yesus adalah batu penjuru yang menjadi dasar bagi iman Anda. Kuat, teguh, dan tak tergantikan. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.